Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, jemaat GKI Harapan Indah yang saya kasihi. Dalam rangka ulang tahun GKI Harapan Indah yang ke-27, saya Ellen Amalo berkesempatan untuk membagi renungan malam bagi jemaat Tuhan sekalian. Bersyukur bersama-sama dengan jemaat GKI Harapan Indah bahwa Tuhan berkenan kita berjumpa kembali. Setelah sekian tahun kita berpisah, Tuhan berkenan kita boleh saling menyapa melalui kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, pertengahan tahun 2002 sampai pertengahan 2004, Tuhan berkenan saya ada di tengah-tengah jemaat GKI Harapan Indah untuk bersama-sama belajar melayani Tuhan. Dan sungguh saya merasakan betapa Tuhan begitu baik memimpin jemaat GKI Harapan Indah sampai hari ini boleh merayakan 27 tahun perjalanan melayani dan diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, saat ini saya berkesempatan untuk membagi renungan malam bagi kita semua dengan tema menjaga kekudusan hidup. Sekali lagi, menjaga kekudusan hidup. Dari Keluaran pasal 19 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan untuk kita ya. Keluaran 19 ayat 10 dan 11. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai." Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, siapa di antara kita yang hidup suci atau tanpa dosa? Tentu tidak ada. Kita semua punya kecemaran, punya dosa. Setiap hari kita entah lewat pikiran, perkataan, perbuatan, kita melakukan hal-hal yang salah, yang berdosa. Tapi mengapa Tuhan memanggil kita? Tuhan mau kita hidup dalam kekudusan. Karena kita punya Tuhan, kita punya Allah yang kudus, Allah yang membenci dosa, Allah yang selalu berkenan akan kekudusan dan kesucian hidup, Allah yang memanggil kita untuk melakukan kekudusan. Karena itu Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, Allah memanggil Israel untuk hidup dalam kekudusan. Allah mengajar mereka bagaimana mereka harus menjaga kekudusan hidup mereka ketika Allah mau turun untuk menemui mereka. Allah mau datang untuk bertemu dengan mereka. Allah menginginkan mereka menjaga kesucian hidup mereka, menjaga kekudusan hidup mereka. Sehingga lewat Musa, Allah menyuruh agar memerintahkan bangsa ini, memberitahu bangsa Israel untuk menjaga kesucian hidup mereka. Sampai hari ketiga, Tuhan berkenan datang untuk menemui mereka. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, benar ketika Tuhan menyuruh Musa untuk menyampaikan kepada mereka, menguduskan diri mereka. Hari ketiga, Tuhan benar-benar datang dan menemui mereka di bawah Gunung Sinai. Tuhan menyuruh mereka untuk menjaga agar tidak menyentuh gunung itu. Dan benar pada hari ketiga Tuhan datang menemui mereka. Gunung itu bergetar dan kemudian sangkakala Allah berbunyi dan Allah turun untuk menemui bangsa itu. Artinya bahwa Allah berkenan Israel punya satu kehidupan yang baru, kehidupan yang tidak sama ketika mereka ada di Mesir. Mereka saat ini punya satu peradaban hidup dengan nilai moral yang paling tinggi yang Allah inginkan dalam kehidupan mereka. Karena itu Allah mau mereka melakukan itu. Mereka sepanjang perjalanan hidup mereka punya satu pola hidup yang baru, yaitu hidup di dalam kekudusan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, 1 Tesalonika 4 ayat 7 katakan, "Karena Allah memanggil kita bukan melakukan apa yang cemar, melainkan melakukan apa yang kudus."
Artinya bahwa gereja Tuhan, jemaat Tuhan, orang percaya dipanggil Allah di tengah-tengah dunia ini, dikhususkan, dikuduskan untuk melakukan apa? Melakukan kekudusan, untuk hidup dalam kekudusan yang Allah sediakan bagi kita. Karena Allah menuntun kita untuk melakukan apa yang benar, apa yang kudus, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan itulah pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan tidak mau kehidupan orang percaya sama dengan kehidupan orang di dunia ini. Tuhan tidak mau kehidupan kita sebagai orang percaya melakukan hal-hal yang dunia lakukan. Allah memanggil orang percaya, gereja Tuhan, untuk tidak melakukan hal-hal yang dilakukan dunia, tetapi melakukan sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan, yang berguna bagi diri sendiri, yang tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Bapak Ibu jemaat Tuhan, jemaat GKI Harapan Indah yang saya kasihi, saya percaya bahwa 27 tahun Tuhan memimpin gereja ini untuk melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Allah mau jemaat Tuhan menjaga kekudusan hidup, jaga kekudusan sebagai suami dan istri, kekudusan hubungan yang telah Allah bangun, kekudusan hidup sebagai orang tua dan anak, kekudusan hidup sebagai keluarga, saudara bersaudara, kekudusan hidup di dalam pelayanan, di dalam setiap tugas tanggung jawab, di dalam pengabdian dan pelayanan kita setiap hari. Allah mau jemaat Tuhan melakukan itu. Karena tidak percuma Allah memanggil kita untuk ada di tengah-tengah dunia ini. Bukan sekedar untuk kita menikmati berkat-berkat Tuhan dan menceritakan kebaikan Tuhan, tetapi bagaimana kita mampu melakukan tanggung jawab kita sebagai orang percaya, yaitu menjaga kekudusan hidup. Saya rasa umat Israel, kita boleh belajar dari kehidupan mereka sebagai umat pilihan Allah. Allah memanggil mereka untuk melakukan apa yang benar, apa yang kudus di hadapan Tuhan. Demikian juga Allah memanggil kita semua untuk melakukan apa yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Kiranya Tuhan memberkati jemaat GKI Harapan Indah untuk terus menjadi berkat sampai kapanpun Tuhan berkenan gereja ini ada. Tuhan berkenan untuk gereja ini hidup di dalam kekudusan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa dalam surga, Engkau yang memanggil kami semua untuk ada di tengah-tengah dunia ini, hidup dan berkarya. Tuhan berkenan memberikan kepada kami kehidupan yang sungguh, yang mempermuliakan nama-Mu. Tuhan terkadang mendapati kami hidup di dalam segala sesuatu yang menurut keinginan dunia ini. Tetapi hari ini kami diingatkan bahwa kami harus menjaga kekudusan hidup, karena demikianlah Tuhan memanggil kami untuk ada di tengah-tengah dunia ini. Tuhan berkatilah jemaat-Mu, jemaat GKI Harapan Indah. Biarlah di ulang tahun yang ke-27, jemaat ini semakin dewasa di dalam Tuhan, bahkan menjaga kekudusan hidup. Di tengah-tengah situasi saat ini, di mana banyak orang tidak mampu menjaga kekudusan hidupnya, biarlah jemaat GKI Harapan Indah terus berkarya dan menunjukkan kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa dalam surga, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat ulang tahun GKI Harapan Indah yang ke-27. Tuhan Yesus memberkati, terus berkarya dan melayani menjadi jemaat misioner. Shalom.